Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Henan Putirai, Sekuritas. Untuk membahas pergerakan ISG hari ini serta prospek besok, kita telah bersama dengan Liza Suryanata, analis Henan Putirai. Terima kasih Mbak Liza telah bergabung bersama kami. Mbak Liza, ini kalau kita melihat atau bagaimana tentunya Anda melihat pengaruh euforia vaksin di tengah uptrend saham farmasi ini? Ya, saham farmasinya seperti KF atau Inaf langsung ngebut ya, tapi mereka ditutup off high hari ini, jadi benar-benar menurut saya kalau secara teknikal ini contohnya KF. Dia sudah mencapai target di sekitar harga 5.500, kemudian tutupannya juga shooting star. Kalau secara candle itu artinya ada tekanan banyak gitu di sekitar area tertinggi. Di resistance maksudnya, banyak tekanan di area resistance sekitar 5.500, akhirnya tutupannya juga cuma 4.800. Tidak tertutup kemungkinan kalau KF besok mau menutup gap dulu di sekitar 4430. Kemudian Inaf, kedua saham ini sama yang biasanya juga daily activitiesnya, value-nya, volumenya nggak begitu banyak, tiba-tiba 2 hari ini ngejos ya. Dan sama juga Inaf sebaiknya, saran terbaik saya adalah sell on strength. Kalau di sekitar 5250 itu adalah target dari upper channel kenaikannya dia. Again, ada kekuatan besar juga, kekuatan jual maksudnya, di sekitar area resisten tadi, di high-nya 5250, dan tercipta gap hari ini di 4230. So, dalam waktu dekat setelah euforia ini mereda, bisa diperkirakan gap itu mungkin harus ditutup dulu. Oke. Dalam kata lain berarti Anda melihat kalau secara jangka menengahnya, tren penguatan farmasi ini akan seperti apa? Apakah akan berpengaruh juga dengan nanti distribusi? Jangka menengah ini masih uptrend, tapi karena kenaikan 2 hari ini tergolong sangat cepat ya, jadi pullback one way or another, sooner or later pasti terjadi gitu. Kalau untuk long term investor, mungkin kalau misalkan harga saham like Inaf masih di atas 4.000, masih boleh hold. Kemudian KF demikian juga, kalau dia masih bergerak di dalam parallel channel-nya, dalam artian tidak lebih rendah juga daripada gap-nya 4.400, ini masih boleh hold ya. Nanti vaksin, kalau kita hubungkan dengan euforia vaksin ini, nanti akan ada saatnya di mana kita memperhatikan distribusi vaksin dan juga storage-nya. Kemudian berapa lama vaksin itu bisa tersebar secara merata ke seluruh penduduk Indonesia, gitu. Karena ada perhitungan beberapa analisa bahwa mungkin untuk seluruh penduduk Indonesia kita baru bisa rata sampai Maret 2022. So it's still long way to go. Masih 1 tahun lebih lagi. Ya. Tapi kalau kita lihat, Mbak Liza, maaf saya potong, tapi kalau kita lihat dari dampaknya atau kita lihat sejauh apakah sebenarnya dampak vaksin ini terhadap pendapatan atau laba emiten farmasi ini? Saya kurang dalam menganalisa dalam sisi revenue, but I'm sure ini semua mata akan tertuju pada emiten pharmaceuticals ini karena mereka selaku distributornya. So entah itu bagaimana pemerintah mengalokasikan dananya, for sure ini akan jadi pendapatan buat mereka. Tapi terus terang saya kurang mendalam, so I'm not in the capacity untuk menjawabnya lebih detail. Oke, Mbak Liza, ini kalau kita lihat saham konsumsi hari ini menguat signifikan. Menurut Anda bagaimana pengaruh pemulihan keyakinan konsumen ini? Konstruksi ya? Ya. Oke. Nah, ini ada kaitannya lagi juga dengan kita ready untuk menyebarkan vaksin COVID.
Jadi pemulihan ekonomi tahun 2021 diharapkan akan jauh lebih baik. Business is running back to normal. So apalagi ditambah dengan implementasi dari Omnibus Law, ya saham konstruksi, maka yang tadinya laggard itu hari ini pada bangkit, udah dari awal Oktober sih sebenarnya. Oke. Kalau boleh saya kasih contoh, misalkan dari sektor dari saham Waskita. Waskita nih udah naik dari awal Oktober dari sekitar harga 500, sekarang sudah 1.100 lebih, so sudah double ya, sudah 100% profitnya. Secara tren memang tergolong masih bagus, tapi saran terbaik saya adalah untuk set your trailing stop barangkali di sekitar harga 1.100. Nah, kemudian untuk Wika juga sama, dari awal Oktober kenaikan dari harga 1.100, saat ini sudah hampir mencapai high-nya 1950-an, almost double juga. Dan best advice untuk para investor Wika adalah untuk set your trailing stop barangkali di sekitar harga 17.50-an. Oke. Dan I believe juga untuk saham-saham lain seperti ADI, PTPP, ya. Tapi kalau Anda lihat prospeknya sendiri di 2021 untuk prospek emiten konsumsi itu seperti apa? Konsumsi. Ya. Konsumsi atau konstruksi? Sorry. Konsumsi. Oh, I'm sorry, tadi saya jawabnya konstruksi. Untuk sektor konsumsi, Unilever terus terang nggak kemana-mana ya, selaku dia adalah saham terbesar di sektor konsumsi. I'm sorry. Jadi Unilever ini harus perlu ditunggu dulu dia apakah bisa breakout angka 7.700 atau tidak kalau secara teknikal. Jadi memang dia sektornya defensif. Ketika pemulihan ekonomi nanti terjadi, yang saya harapkan justru saham-saham yang high value, dalam artian dia under value ya secara harganya, dan itu yang lebih menyimpan potensi, tentunya bukan di saham consumer seperti ini gitu. Consumer antara daily staples maupun pharmaceuticals itu bisa dibedakan. Jadi Unilever menurut saya lebih ke defensive sector. Kalaupun ada kenaikan, mungkin dia akan terbatas cuma sampai angka 8.000 aja. Oke, baik. Kita lihat IHSG hari ini ada di level 5.900. Menurut Anda peluang kita untuk tembus 6.000 mungkinkah, Mbak Liza? Sangat mungkin. Jadi karena ini kenaikannya tidak terbendung dan menurut saya kalau misalkan IHSG andai kata ya kemarin waktu tanggal 30 November itu ketika kita sempat turun agak banyak sampai 5.500 lagi dan kita itu melanjutkan turun, mungkin kenaikan ini akan terhenti, tapi keesokan harinya langsung dibalikin lagi ke level 5.700. So ketika kita sudah sampai di level 5.944 ini, memang ada satu resisten di sekitar 5.960, yaitu itu adalah titik tertinggi di bulan Februari. Nah, hari ini memang sempat tercapai. Tapi kalau misalkan kita masih bisa bertahan di atas 5.800, menurut saya target yang ultimate, yang sesungguhnya itu terletak di sekitar angka 6.150 sampai 6.250. Jadi ya kenaikan ini mungkin sudah tidak terbendung dan kita berusaha mencapai kembali titik sebelum pre-COVID gitu. Ya, di awal tahun ini kita sempat berada di sekitar angka 6.300. Apakah itu akan tercapai akhir tahun ini di tengah sisa-sisa hari trading yang masih efektif? Saya nggak, I'm not sure, tapi the market is always right gitu. Dan walaupun hari ini asing ada net sell sekitar 700 M dan secara candle ini maksudnya secara kenaikan ini sudah agak tinggi, tapi ya best advice adalah kita pakai trailing stop aja dan perhatikan rotasi sektor, saham-saham mana yang kira-kira masih laggard, itu yang kita pilih.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Liza telah bergabung bersama kami. Pemirsa, demikian tadi Liza Suryanata dari Henan Putirai Sekuritas.